SMA nggak ada. Saya dan Johari tamat SMP keluar gitu kan. Dan dulu ya bukan ini tidak banyak orang yang pengen melanjutkan kuliah karena pertama jauh kondisi ekonomi zaman itu kan gitu. Sekarang yang jadi mahasiswa sekarang ini ada seribuan loh. Mahasiswa Anambas ya? yang akhirnya jadi pengangguran. Karena tidak ada lapangan kerja gitu kan gitu. Itu yang jadi concern kami lah gitu ya, gimana Anambas ini harus kita ciptakan peluang lapangan kerja supaya adik-adik kita ini ke depan bisa selesai sekolah ada tempat kerja gitu kan. Rubah, misalkan mungkin jadi prioritas lah. Jadi prioritas Bang Ical untuk melakukan perubahan di Anambas. Misalkan tadi sinyal, oke, sinyal mungkin yang kesekian kali yang utama tuh ini pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan itu sangat menyedihkan sekarang. Saya menceritakan ini juga sedih sebenarnya. Kami itu udah kabupaten 11 tahun. Ya. Orang mau melahirkan aja harus rujukan ke kabupaten juga. Jadi Johari ini dia ini saya sebelumnya nggak kenal. Jangankan Johari, orang yang banyak orang yang nggak kenal saya kan. Apalagi Johari ini adalah orang yang bukan dari Tarempa. Kan saya bilang tadi ada 3 pulau besar. Ada pulau besar. Jadi Johari ini adalah orang kelahiran di Pulau Jemaja. Oh, Jemaja ya. Jemaja. Bang Johari ini ya. Jadi kenapa setelah tadi tim ini mendapatkan KTP dan lain-lain, sebelum dapat KTP ini, mereka memberikan inilah alternatif, Bang, ini kalau kita mau independen kita harus punya wakil, ya kan? Karena di formulir itu harus tertulis wakilnya. Kemudian kita melakukan, oke, kalau gitu, kalian carilah, saya kan nggak kenal orang nih, silakan cari gitu kan? Gitu. Mulai mereka menelusuri ke orang-orang tua, ke lembaga adat, ke mana-mana. Nah, dari ada beberapa nama lah sebenarnya kan yang di kandidatnya itu gitu. Kemudian setelah melakukan minta pendapat dengan orang tua, saya belum kenal nih sama Johari ini. Gitu. Kemudian nama ini kok pertama di satu nama sama kayak saya. Kan orang biasa nama banyak tuh. Fahrizal apa gitu kan. Saya Fahrizal, dia Johari ini. Ini kayaknya ada cocok juga nih. Hanya karena awalnya gitu kan. Kok cuma satu nama gitu kan gitu. Ada yang kandidat lain tuh ada yang 2 nama, 3 nama gitu kan gitu. Cari yang praktis lah ya. Cari praktis ya. Biar gampang ingat, kita udah tua nih gitu. Gaya boleh muda tapi sebenarnya udah tua gitu kan. Itu awalnya gitu ya. Kemudian saya telusuri lah latar belakang dan lain-lain. Akhirnya kami janjian ketemu. Pertama kali ketemu di Jakarta gitu. Nah, satu hal yang saya minta ke wakil saya itu, calon wakil bupati itu, Pak Johari itu, bahwa saya bilang kita pengen ngabdi. Kalau pengen mencari kaya, jangan jadi bupati atau jangan jadi wakil bupati, kita jadi pengusaha aja. Gitu. Atau kerja di minyak itu aja ya. Kerja di minyak, atau dia di notaris, kan? Notaris kita tahu sendiri kan, apalagi kalau notaris kerja di Jakarta. Saya bilang notaris Jakarta tuh, saya nggak tahu di Batam ya. Kalau di Jakarta itu notaris gila-gilaan kan gitu. Udah kalau mau cari uang ngapain kita? Tapi kalau kita pengen mengabdi, kalau setuju pengen mengabdi, ayo kita pulang. Kita tinggalkan ini gitu. Kita coba mengabdi karena saya pengen juga lah, saya bilang kita diskusi sama Johari, pengen juga lah kita nanti, kita umur udah tua, pengen juga nanti kalau kita meninggal ada yang baik dicerita orang lah di kampung gitu. Kontribusi dengan daerahnya ya. Kontribusi dengan daerah. Itulah yang membuat akhirnya kami sepakat, dia pun setuju, pengen balik mengabdi. Akhirnya sepakatlah kita ya, akhirnya udah inilah pilihan terbaik gitu. Bang, berarti kan nanti kalau misalkan Bang Ical ini maju, yang sekarang jadi direktur sama GM itu berarti otomatis Bang Ical mengundurkan diri? Saya sudah mengundurkan diri. Oh sudah? Sudah. Kalau ngelihat sekarang udah tersebar di Facebook di mana-mana surat pengunduran diri saya.
tanggal 4 saya ngajukan itu, disetujui oleh Dirut, Direktur Utama, tanggal 6. Tapi saya dikasih waktu sampai tanggal 31 untuk membereskan semua administrasi untuk handover ke manajer lain kan gitu. Jadi saya memang tinggalkan ini gitu. Sudah ya Bang. Kita Iya, tadi kan kalau mau nyari kaya kan ya jadi notaris sama jadi kerja di minyak. Iya benar. Bang Ical nggak mau kaya berarti. Nggak mau kaya. Nggak mau kaya. Wah, cukup makan lah kita kan gitu. Sekarang ini gini, saya juga bicara sama Johari bahwa kita kalau untuk makan sendiri udah cukup lah gitu kan. Nggak nyusahin orang gitu kan gitu. Tapi kita belum banyak berbuat untuk orang gitu. Untuk kampung terutama. Nanti saya cerita sedikit lah gimana kondisi kampung saya. Nah, itu. Ceritain Bang. Iya, Apa kabarnya Anambas Anambas. nih? Bang Gitu Ical. lah. Jadi saya seperti saya bilang tadi bahwa dulu yang kuliah itu SMA pun nggak ada. Zaman saya. Sampai SMP aja ya? Sama Johari. Saya beda sama Johari itu cuma setahun, cuma bulanan aja. Kami tahunnya sama lahirnya. Gitu. Beda bulan aja, tua saya sedikit lah. Gitu. SMA nggak ada. Saya dan Johari tamat SMP keluar gitu kan. Dan dulu ya bukan ini, tidak banyak orang yang pengen melanjutkan kuliah karena pertama jauh, kondisi ekonomi zaman itu kan gitu. Sekarang yang jadi mahasiswa sekarang ini ada seribuan loh, mahasiswa Anambas ya? yang kuliah. Oh, banyak. Bangga saya. Banyak. Iya. Bangga saya. SMA sudah ada 678 di Anambas. Tapi kan nggak semua yang melanjutkan kuliah. Terus dari 1.000 orang yang kuliah ini, apakah semuanya 1.000-nya berani menantang untuk hidup di kota besar, struggle kayak kami? Ada juga yang pengen pulang, pengen mengabdi, tapi akibatnya lapangan kerja tidak ada di sana, ya kan? Akhirnya jadi pengangguran karena tidak ada lapangan kerja, gitu kan? Gitu. Itu yang jadi concern kami lah, gitu ya. Gimana Anambas ini harus kita ciptakan peluang lapangan kerja supaya adik-adik kita ini ke depan bisa selesai sekolah ada tempat kerja gitu kan. Ya, kalau yang beruntung punya uang bisa keluar dari Anambas ya Keluar Bang. dari Anambas. Bukan hanya beruntung, kalau yang beruntung dan berani keluar dari Anambas kan gitu. Kalau nggak berani bertarung juga di kota besar, kalau cuman ya kayak saya nih cuman tamatan Universitas Islam Riau, teknik perminyakan, sangat tidak dikenal di Indonesia. Orang taunya ITB, Iya. Trisakti. Iya. Apakah laku? Kalau kita tidak punya mental petarung gitu ya, kita tidak mau harus berpikir out of the box gitu. Kalau saya hanya punya ilmu perminyakan aja, hanya ahli perminyakan aja, anak ITB lebih ahli. Nggak laku anak UIR. Iya, benar. Ya, berarti artinya menurut Bang Ical kalau Anambas itu hari ini ya soal lapangan kerja sangat minim ya. Saya boleh katakan hampir tidak ada karena gini. Hampir tidak ada. Karena gini, dua periode hampir 11 tahun umur Anambas ya, jadi kabupaten. Saya belum lihat ada pembukaan lapangan kerja selain dari pegawai negeri ya, pegawai negeri atau honorer. Karena di sana ada migas ya. Migas itu tapi sudah dari tahun 70-an gitu. Dan sudah ada orang kerja di sana sebelum jadi kabupaten juga. Saya pun pernah kerja juga di sana gitu kan. Gitu. Sudah ada. Dan semenjak itu nggak ada. Padahal peluang kita banyak. Mbak belum pernah ke Anambas kali. Belum. Anambas itu pantai-pantainya sangat indah. Iya. Nah, itu. Taunya di internet itu. Iya, kita taunya Sangat indah. dia bagus pantainya. Ada pantai yang panjangnya 8 km itu, pasir putih, ya, sangat indah, masih orisinal gitu. Bang Ical besok ngajain kita ke sana. Boleh. Ya, coba Bang gambarin maksudnya di Anambas tuh potensinya apa aja gitu Di Anambas tuh ada 3 potensi yang bisa kita lihat secara kasat mata. Pertama adalah pariwisata pasti karena
Pulaunya bagus-bagus ya, pulaunya bagus-bagus, pantainya bagus-bagus gitu ya. Cuman tidak harus ya kalau nggak ada resort ya nggak berkembang gitu. Itu peluang. Yang kedua sana itu adalah penghasil ikan. Oke. Sebenarnya ikan di Batam, ikan di Tanjung Pinang, bahkan di Singapura itu rata-rata dari Anambas dan dari Natuna. Kita satu bulan tuh ratusan ton kirim ke Batam dan ke Tanjung Pinang. Tapi pengelolaannya nggak ada sana. Kenapa sampai sekarang tidak ada cold storage misalnya penampung ikan besar? Gitu. Kenapa di sana misalnya tidak ada orang yang berani membangun penampungan ikan, tempat pelelangan ikan, belum ada di sana itu. Karena gini, di sana itu kabupaten udah 11 tahun Pertamina nggak ada pom bensin yang resmi, ya, yang resmi. Katanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Bensin kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi tapi ada kendaraan transportasi ada? Ada. Iya. Jadi apa Bang? Dengan potensi-potensi itu, tapi tadi Bang Ical sampaikan masalahnya di mana itu? Itulah kenapa saya dan Johari itu berpikir banyak yang harus disentuh di sana itu ya. Ada lagi yang paling penting di sana itu. Nanti soal pelayanan masyarakat lah ya. Tadi soal potensi, minimnya infrastruktur. Ya, misalnya gini deh, udah 10 tahun di Anambas itu, saya sedih ceritanya kalau Mbak atau Mas ke Anambas, sampai ke pintu gerbang Anambas, turun dari Batam terbang sampai ke Jemaja, lapangan Letung itu, lapangan pesawat Letung, sampai sana, Mas sampai sekarang nggak bisa ngirim berita bahwa kami sudah sampai. Sinyal ya? Sinyal tidak ada. Siapa yang mau datang, Mbak? Oke. Sudah 11 tahun loh. Dan ini saya sudah beberapa kali protes ke dinas terkait. Ya. Gimana orang mau datang gitu. Orang mau nyampe nggak bisa. Orang terpaksa aja datang karena memang kampung dia gitu. Kalau orang luar mau datang, kita mau terbang, kita biasa kalau mau terbang mau boarding kita kasih keluarga tahu. Kita boarding. Ini kita sampai sana nggak bisa apa-apa gitu. Nah, hal-hal kecil gini itu kalau nggak bereskan, investor akan susah untuk datang. Padahal tadi ada potensi. Misalnya tadi kayak laut ya, ikan ya. Ikan. Tapi nggak ada investor masuk ke situ ya Bang? Nggak ada. Aduh, sayang banget ya. Sehingga nelayan-nelayan punya kapal-kapal kecil, dia nangkap ikan, beli ikan, dia bawa sendiri ke sini. Gitu. Sampai speechless. Itulah yang menjadi concern-concernnya. Kemudian di sana itu satu-satunya, bukan satulah, 2 kabupaten yang punya industri migas. Di Kepri. Ya. Kepri ini termasuk provinsi, termasuk Batam juga dapat bagian dana bagi hasil dari migas. Tapi adanya di sana gitu. Itu juga sangat menjadikan, karena saya orang migas. Kalau itu ceritanya nanti panjang itu. Yang hasil migas di Anambas tapi yang dapat Kepri sama Batam. Iya. Bukan itu maksud saya. Jadi maksud saya gini, ada 3 perusahaan minyak besar di sana. Yang operasi di sana. Kemudian yang mensupport 3 perusahaan minyak besar itu ada 44 perusahaan subkontraktor di sana juga, di Pulau Matak itu. Tapi semuanya dikelola oleh Jakarta. Oke. Ya, PT-nya Jakarta gitu. Karyawannya ada beberapa karyawan lokal, tapi gajinya Jakarta, pajaknya semua masuk Jakarta tuh. Oke. Maksudnya berarti tidak ada perusahaan subkontraktor yang dari lokal ya? Harusnya kan itu peluang PAD gitu. Peluang pendapatan. Tapi emang mungkin karena ini Bang Ical kan ini nih orang minyak nih. Emang soal perusahaan-perusahaan 44 perusahaan tadi ya misalnya ya, itu home base-nya di Mata misalnya itu emang nggak bisa. Itulah yang harus pemerintah turun tangan. Kalau didiamkan ya mereka diam-diam aja gitu. Berarti artinya selama ini sejak Anambas jadi 11 tahun ya tadi ya. Itu diamin aja, Bang. Iya, saya nanti dibilang diamin aja nggak enak juga. Tapi kondisinya begitulah gitu kan gitu. Bang Ical ini cari aman. Kondisinya gitu lah. Iya. Karena gini, nggak Bang, saya perlu pastiin kan kalau Bang Ical ini kan maju independen, apalagi menantang incumbent kan jargonnya pasti kan membuat perubahan. Kita tahu pasti Bang Ical pengen membuat perubahan soal itu gitu. Jadi kalau soal kondisi-kondisi tadi, apa yang mau Bang Ical rubah? Misalkan mungkin jadi prioritas lah. Jadi prioritas Bang Ical untuk merubah
melakukan perubahan di Anambas. Misalkan tadi sinyal, oke, ya, sinyal mungkin yang kesekian kali ya, yang penting. utama tuh ini pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan itu sangat menyedihkan sekarang. Saya menceritakan ini juga sedih sebenarnya. Kami itu udah kabupaten 11 tahun. Ya. Orang mau melahirkan aja harus rujukan ke kabupaten juga. Gimana Bang? Mau melahirkan, rujukan Ke kabupaten juga harus rujukan ke Tanjung Pinang atau ke Batam. astaga. Itu mau melahirkan, Bang? Mau melahirkan itu. Kenapa? Karena tidak ada dokter spesialis kandungan. Rumah sakitnya selain mungkin peralatannya belum memadai, padahal kabupaten 11 tahun. Kami punya anggaran 1,2 triliun setahun. Sudah 11 tahun, kalikan aja. Rumah sakit kami belum berkelas rumah sakit kabupaten. Kami masih rujukan. Itu tapi itu bagi orang mampu. Ya kan? Iya. Dia pakai memang BPJS gratis ya, tapi ongkosnya Iya. nanti kalau dia nggak punya keluarga di sini dia harus nginap di hotel atau nginap di penginapan gitu. Bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu berserah diri aja sama Allah, Waduh. melahirkan di kampung. Jadi kebanyakan ke bidan lari mungkin. Iya. Tapi kalau ada hal-hal medis yang tidak bisa ditangani bidan, akhirnya berserah kan gitu. Bang Dan Ical mau mengusahakan soal itu, mau fokusnya ke situ Itu di harus. prioritas. Oke. Ya, Itu prioritas, Bang. Jadi Prioritas utama kita harus pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan itu sangat penting buat kami di kepulauan karena kalau musim utara udah banyak yang meninggal di Peri karena mau rujukan. Iya. Itu kenyataan. Ya. Dia mau rujukan karena sakit harus rujukan ke rumah sakit kabupaten lagi. Ya, meninggal urusan Allah ya. Tapi kan kita berikhtiar. Tapi alangkah sedihnya hanya mau rujukan meninggalnya di kapal gitu. Iya. Kita bergantungnya itu sama angin ya, Bang. Di sana itu kalau musim utara 3-4 bulan itu ombak 5-6 meter itu. Iya. Enggak, aku enggak habis pikir aja Bang. Tadi Bang Ical sampaikan di sana ada 3 perusahaan Migas. minyak ya, migas ya, migas besar di sana. Tapi lapangan pekerjaan sedikit. Itu emang kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dengan pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan memang enggak.